Suatu malam, di tahun 2003, di kediaman sederhana Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, sejumlah tamu datang bersilaturahmi. Di antara mereka adalah para santri, tokoh-tokoh kebudayaan, dan seorang wartawan muda yang haus akan cerita spiritual dari sang kiai nyentrik itu. Dengan santai, Gus Dur duduk bersila sambil menyeruput teh. Ia memang dikenal sering melontarkan guyonan, namun malam itu berbeda. Tatapannya tajam dan ucapannya pelan, seolah ia sedang menyampaikan sesuatu yang sangat dalam. Indonesia ini akan melewati masa-masa sulit. Akan ada masa di mana rakyat kehilangan kepercayaan pada penguasa, alam murka, dan banyak hal saling berbenturan. Tapi tenang, akan ada penyelamat, ucap Gus Dur sambil menatap kosong ke arah dinding. Sontak ruangan sunyi. Penyelamat itu akan lahir dari tanah Sunda, lanjut Gus Dur. Dia bukan orang sembarangan, bukan hasil politik, bukan hasil pencitraan, tapi titisan. Ya, titisan Prabu Siliwangi. Salah satu santri terperangah dan bertanya pelan, "Apa maksudnya, Gus?" Gus Dur tersenyum tipis, lalu berkata dengan tenang namun membuat bulu kuduk berdiri, "Dia bukan raja, tapi rakyat akan mencintainya seperti raja. Dia tidak mengejar kekuasaan, tapi kekuasaan akan datang sendiri padanya, karena dia membawa kunci untuk membuka jalan Indonesia keluar dari krisis yang panjang." Beberapa tamu saling pandang, merasa bingung sekaligus penasaran. "Apa ciri-cirinya, Gus?" tanya wartawan muda itu. Gus Dur hanya menjawab, "Lihatlah nanti. Kalau dia muncul, rakyat dari semua golongan akan merasa dekat dengannya. Ia akan bicara dengan bahasa hati, bukan bahasa politik." Gus Dur pun menoleh ke arah tumpukan kitab di pojok ruangan, lalu berujar dengan suara lirih, "Dia membawa jejak harimau dari Pajajaran dan akan membangunkan ruh Nusantara yang tertidur." Malam itu, langit mendung, angin semilir terasa aneh. Sejak malam itu, banyak dari mereka yang hadir merasa ada sesuatu yang tak biasa. Dan sejak itu, bisik-bisik tentang leluhur yang bangkit lewat darah Sunda makin sering terdengar di pesantren-pesantren tua. Beberapa tahun setelah malam penuh misteri di Ciganjur itu, banyak orang mulai mengaitkan ucapan Gus Dur dengan sosok pria sederhana dari tanah Pasundan. Ia bukan pejabat tinggi, bukan ketua partai, apalagi konglomerat. Tapi gerak-geriknya selalu menarik perhatian. Ia selalu mengenakan ikat kepala putih, simbol kesederhanaan, keteguhan, dan keturunan leluhur yang menjunjung adat serta nilai-nilai luhur Nusantara. Setiap kali ia melangkah ke tengah rakyat, entah di pasar, di sawah, atau di kaki gunung yang jauh dari sorotan media, selalu ada ketenangan yang menyertai. Orang-orang desa memanggilnya dengan penuh hormat. Anak-anak tak takut mendekatinya. Para orang tua mencium tangannya, bukan karena jabatan, tapi karena kebaikan dan aura kebijaksanaan yang terpancar darinya. "Beliau itu seperti bukan manusia biasa," ujar seorang petani tua dari Subang. "Kalau dia datang, ayam berhenti ribut, angin jadi sejuk, dan hati jadi adem." Pria itu tidak membawa janji, tidak pula kampanye. Ia membawa nasi bungkus, selimut untuk nenek renta, bahkan kadang memandikan jenazah warga yang ditinggalkan keluarganya. Semua dilakukan tanpa sorotan kamera. Suatu ketika, saat banjir besar melanda pelosok Garut, pria berikat kepala putih itu datang lebih dulu daripada bantuan pemerintah. Ia membawa logistik dari uang pribadinya, menenangkan warga, dan ikut turun ke sungai membersihkan sampah. Ia tak pernah menyebut nama, tak pernah pamer amal. Namun siapapun yang melihatnya akan merasakan bahwa pria ini bukan orang biasa. Beberapa sesepuh di tanah Sunda mulai berbicara dalam nada bergetar. Inikah yang dimaksud Gus Dur dulu, lelaki titisan Prabu Siliwangi? Yang menarik, setiap kali pria itu diminta mencalonkan diri jadi pejabat atau pimpinan daerah, ia hanya tersenyum dan menjawab, "Saya hanya ingin dekat dengan rakyat. Kalau Tuhan izinkan, amanah itu datang sendiri."
Seorang budayawan dari Bandung pernah berkata dalam sebuah diskusi, "Kalau kalian ingin tahu siapa dia, lihatlah jejak harimau di balik langkahnya. Ia bukan menerkam, tapi membangkitkan kesadaran." Dan anehnya, tak sedikit warga yang bermimpi tentang sosok harimau putih setiap kali pria itu datang ke kampung mereka. Beberapa mengaku bermimpi duduk di hutan bersama seorang raja tua bersorban putih, ditemani aroma kemenyan dan suara gemuruh angin gunung. Di sudut-sudut desa, bisikan semakin nyaring. Dia bukan politisi, dia pelayan rakyat. Dia bukan mencari kekuasaan, tapi kekuasaan seperti sedang mencari dia. Dan malam itu, di sebuah rumah panggung tua yang terbuat dari kayu jati, seorang kakek dengan mata tajam berkata pelan kepada cucunya, "Waspadalah, jika harimau itu benar-benar bangkit, sejarah Nusantara akan berputar lagi." Dan sejak itu, nama pria berikat kepala putih itu mulai disebut di banyak mimpi, di banyak hati. Di tengah ramainya bisik-bisik masyarakat Sunda, sosok pria berikat kepala putih itu makin dikenal. Ia hadir bukan hanya dalam kehidupan nyata, tapi juga dalam mimpi, dalam cerita-cerita warung kopi, dalam doa-doa rakyat kecil yang sudah letih berharap pada pemimpin yang hanya pandai berjanji. Nama pria itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Tak sedikit orang mulai mengaitkan kehadirannya dengan ramalan Gus Dur malam itu. Sosok yang lahir di tanah Sunda, mencintai tradisi leluhur, menjunjung tinggi nilai budaya, dan lebih memilih berjalan di pematang sawah ketimbang duduk di ruang mewah. Yang menarik, aura kepemimpinan Kang Deddy tidak dibangun dari pencitraan, tapi dari tindakan nyata. Ia dikenal turun langsung menyapa masyarakat, bahkan tanpa rombongan besar atau protokol. Dalam banyak momen, ia terlihat menggendong anak-anak yatim, memandikan jenazah orang miskin yang tak punya keluarga, atau sekadar duduk bersila mendengarkan keluh kesah nenek-nenek di pojok saung. Banyak tokoh sepuh Sunda berkata, Deddy Mulyadi itu tidak hanya memimpin dengan jabatan, tapi dengan rasa. Rasa yang sama seperti leluhur kita, Prabu Siliwangi, tegas, lembut, dan penuh welas asih. Bahkan ada seorang kuncen dari daerah Ciamis yang berkata lirih, jiwanya itu bukan jiwa biasa. Laku hidupnya seperti seorang raja yang menyamar. Ia tidak haus kuasa, justru karena itulah rakyat mencintainya. Simbol-simbol Prabu Siliwangi selalu tampak melekat secara spiritual pada dirinya. Ikat kepala putih yang selalu ia kenakan bukan sekadar kain, tapi seperti pengingat akan tanggung jawab leluhur. Ia melestarikan budaya, menanamkan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda, dan membela yang lemah dengan keberanian yang tak banyak dimiliki pejabat masa kini. Bahkan di beberapa pesantren tua dan padepokan warisan leluhur, para sesepuh mulai membaca tanda-tanda. Jika titisan Siliwangi benar-benar ada di masa kini, maka ia bukan datang dari istana, melainkan dari rahim rakyat. Dan di setiap langkah Kang Deddy, rakyat mulai percaya. Mungkin dialah yang dimaksud Gus Dur malam itu. Sebab hanya orang seperti dia yang mampu memimpin tanpa memerintah, dicintai tanpa harus membeli simpati, dan menginjak bumi sambil tetap menjaga langit budaya yang diwariskan leluhur. Sementara itu, Kang Deddy tak pernah mengklaim apapun. Ia tetap berjalan, menyapa rakyat, memperbaiki rumah-rumah jompo, membagikan sembako ke janda tua, dan menanam pohon-pohon di pinggir jalan. Dan malam itu, seorang pemuda desa menatap langit lalu berucap, "Kalau ini bukan titisan Prabu Siliwangi, siapa lagi?" Malam kian larut, angin berhembus, pelan menyapu dedaunan di halaman rumah tua tempat berkumpulnya para sepuh. Di dalam, beberapa orang masih berbincang tentang sosok Kang Deddy Mulyadi yang belakangan kian dielu-elukan sebagai pemimpin masa depan, bukan karena jabatan, tapi karena jiwa dan pengabdiannya yang tulus. Seorang kiai sepuh dari Cirebon yang dulu pernah dekat dengan Gus Dur, tiba-tiba angkat bicara. Suaranya berat, namun penuh keyakinan. Dulu, almarhum Gus Dur
pernah berpesan kepadaku, katanya sambil menunduk. Beliau bilang, Indonesia akan selamat bukan oleh orang yang kuat kuasanya, tapi oleh orang yang kuat jiwanya, yang menjaga budaya, menyatu dengan rakyat, dan dicintai oleh langit dan bumi. Carilah yang lahir dari rahim tanah Sunda. Suasana mendadak hening. Semua seolah tahu arah kata-kata itu tak lagi menjadi rahasia, karena semua tanda telah hadir dalam sosok Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy bukan sekadar pemimpin daerah. Ia adalah pewaris nilai-nilai Nusantara yang dijaga Prabu Siliwangi, dititipkan melalui ruh perjuangan, dan kini disaksikan oleh rakyat kecil dari Sabang sampai Merauke lewat tindakan nyatanya. Ia menjaga lingkungan dengan tangan sendiri. Ia mendamaikan konflik sosial tanpa kekerasan. Ia membela masyarakat adat yang dilupakan negara. Dan ia berbicara tentang Indonesia bukan dari tumpukan teori politik, tetapi dari hati. Seorang budayawan dari Tatar Sunda pun berkata, kalau Gus Dur pernah melihat jauh ke depan, maka harapan itu kini berjalan di antara kita. Ia masih memakai ikat kepala putih, masih menyusuri jalan kampung, dan masih menyalami tangan-tangan yang kasar karena cangkul dan peluh. Ada satu catatan dalam buku harian Gus Dur yang belum banyak diketahui. Ditemukan oleh seorang santri setelah kepergiannya. Di halaman itu tertulis tangan, Indonesia akan menemukan cahaya baru. Lahir dari Tatar Sunda, bukan politikus, tapi pemersatu. Jiwanya adalah pelindung, seperti Siliwangi, tapi hatinya seperti rakyat. Kini rakyat mulai melihat harapan itu menyala. Bukan dari janji-janji elit, tapi dari langkah nyata Kang Deddy. Ia tidak menunggu waktu untuk berbuat. Ia sudah memulainya, tanpa diminta, tanpa pamrih. Dan diam-diam, banyak hati yang mulai berharap. Mungkinkah ini harapan Gus Dur yang mulai menjadi nyata untuk Indonesia? Mungkinkah ini waktunya titisan Prabu Siliwangi bangkit, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai penyelamat negeri? Dan begitulah, dari cerita malam di Ciganjur, hingga langkah kaki seorang lelaki berikat kepala putih di pelosok-pelosok negeri, semuanya seolah menjahit nubuat yang dulu hanya dianggap bisikan angin. Gus Dur bukan hanya menyampaikan ramalan, tapi harapan. Harapan tentang Indonesia yang akan bangkit bukan karena kekuatan uang atau partai, tapi karena kekuatan cinta. Cinta seorang pemimpin pada rakyatnya. Sosok Kang Deddy Mulyadi hadir bukan membawa ambisi, melainkan pengabdian. Ia tak lahir dari elite kekuasaan, tapi dari peluh petani, air mata janda tua, dan tawa anak-anak kecil yang ia bela setiap hari. Ia tidak bicara soal janji, ia bicara soal rasa. Dan dari rasa itulah kepercayaan tumbuh, seperti Prabu Siliwangi dulu, yang tak sekadar memimpin, tapi memelihara bumi dan manusia. Pesan untuk kita semua, wahai pemirsa yang budiman, jangan silau oleh baliho besar dan kata-kata manis yang tak berakar. Jangan mudah terpikat oleh kekuasaan yang gemerlap, namun tak menyentuh penderitaan rakyat. Pilihlah pemimpin yang hatinya dekat dengan jeritan rakyat kecil, yang tak hanya datang saat butuh suara, tapi hadir saat rakyat butuh sandaran. Pilihlah pemimpin yang menyatu dengan tanah, dengan budaya, dan dengan hati nurani bangsanya. Karena seperti kata Gus Dur, yang lebih penting dari sekadar menang adalah menyelamatkan yang lemah dan menjaga yang terlupakan. Dan siapa tahu, di tengah gelapnya krisis dan gaduhnya panggung kekuasaan, pemimpin yang kita butuhkan sudah berjalan di tengah kita. Berhati-hatilah memilih, karena nasib bangsa ini ada di tangan orang yang kau percayai memimpin. Semoga kita semua diberi petunjuk dan kejernihan hati. Saudara-saudara semua, setelah mendengar kisah ini, bagaimana menurut kalian? Apakah sosok Kang Deddy Mulyadi layak menjadi pemimpin Indonesia di masa depan? Apakah beliau adalah harapan yang dulu pernah disinggung oleh Gus Dur, pemimpin dari tanah Sunda, titisan jiwa Prabu Siliwangi yang menyatu dengan rakyat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Apakah kalian setuju jika Kang Deddy Mulyadi memimpin Indonesia ke depan? Yuk, kita diskusikan dengan bijak, tanpa saling menjatuhkan. Dan kalau kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, yang mengungkap misteri, sejarah, dan tokoh-tokoh inspiratif Nusantara,